Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang ke-29. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Bacaan ini berbicara tentang Yesus yang akan dijebak oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian melalui sebuah pertanyaan yang bagi orang zaman itu sangat sulit jawabannya. Karena ini berkaitan dengan masalah kenegaraan atau politik, namun juga nasionalisme. Pertanyaan ini berkaitan dengan membayar pajak. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini pertanyaan jebakan yang disampaikan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Orang Herodian pendukung pemerintah. Maka kalau Yesus akan mengatakan tidak perlu bayar pajak, mereka akan menarik Yesus atau melaporkan Yesus supaya ditangkap karena Yesus telah menghasut rakyat dengan melarang mereka membayar pajak. Tetapi kalau diperbolehkan atau Yesus mengatakan boleh membayar pajak, berarti Yesus tidak mempunyai nasionalisme sebagai seorang Yahudi. Dia pro atau sepakat dengan apa yang diwajibkan oleh penjajah, yaitu orang-orang Romawi. Rupanya Yesus tahu jebakan yang disampaikan kepadanya ini. Dia kemudian minta kepada mereka supaya menunjukkan uang yang dipakai untuk membayar pajak. Di dalam uang itu atau pada uang itu tertulis nama kaisar dan juga gambar kaisar. Maka Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Yang menarik, setelah menjawab pertanyaan mereka, Yesus menambahkan satu hal yang tidak mereka tanyakan. Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yang kedua ini tidak ditanyakan, tapi oleh Yesus ditambahkan. Mengapa? Karena Yesus ingin mengajak orang-orang Farisi dan Herodian serta kita semua untuk menyadari bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini ada dua sisi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kehidupan kita sebagai warga negara. Yang kedua, kehidupan kita sebagai seorang beriman. Yesus tidak mau mencampur adukan antara politik dan agama. Tapi Yesus ingin menegaskan bahwa dalam kehidupan konkret sehari-hari, dua hal itu harus dijalankan semuanya. Tidak boleh ada yang satu mengalahkan yang lain. Tapi juga tidak boleh keduanya dicampur adukan. Politik mempunyai garisnya sendiri.
agama mempunyai garisnya sendiri. Namun oleh Yesus, kita semua diingatkan supaya dua hal ini diberi tempat yang semestinya, yang menjadi hak atau urusan negara harus dijalankan. Namun jangan sampai melupakan yang harus dijalankan terkait dengan urusan iman, urusan agama. Hal yang menarik dari kutipan hari ini adalah bahwa lawan-lawan Yesus tadi memberikan, sebelum bertanya, kualitas hidup Yesus. Bahwa Yesus itu dikenal sebagai orang yang jujur, tidak mencari muka. Yesus apa adanya, Yesus transparan. Dan Yesus yang seperti itu, mereka ingin menjebaknya. Ternyata yang dijawab atau jawaban Yesus membuat mereka tidak mampu menolaknya. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita hari ini diingatkan supaya kita membangun kehidupan kita sehari-hari. Pertama, dengan menjadi seorang pribadi yang berintegritas, menjadi seorang pribadi yang berkualitas, sehingga orang-orang mengenal kita bukan karena kita punya jabatan atau punya kuasa atau anak dari seorang yang berkuasa, tetapi karena kita orang yang mempunyai integritas, mempunyai kualitas yang bermutu, hidup kita layak diperhitungkan. Itu yang pertama. Yesus dikenal sebagai orang yang mempunyai integritas positif. Hal yang kedua, Yesus tidak mau mencampur adukkan antara politik dan agama. Kita akan memasuki tahun politik. Dan di dalam tahun politik ini, banyak orang mencoba untuk menyeret agama-agama ke dalamnya. Dan kita sudah tahu, ketika agama dan politik bercampur baur, maka yang terjadi bukan penyelesaian, tetapi kekacauan. Namun demikian, Yesus menggarisbawahi bahwa kedua hal itu tetap harus dijalankan. Politik mempunyai bidangnya sendiri. Agama mempunyai ranahnya sendiri. Kita harus menjalankan kedua-duanya. Karena hidup kita bergantung kepada peran serta Allah dan juga keterlibatan bersama yang lain. Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan pilihan-pilihan kita. Amin.